kita mulai untuk ngutuk-ngutuk aplikasinya. Tapi kalau teman-teman yang belum bisa install atau mungkin banyak blanknya seperti tadi, itu kita bisa pakai yang online, Bun. Namanya Xpli. Oh iya. Ya, xpli.com. Nanti kita bandingkan apa ya kelemahan Xpli seperti apa, kelemahannya Sparkle offline seperti apa. Nah, kalau untuk Xpli ini kita harus login dulu dan kita pakai fasilitas gratis trialnya. Nah, kita pakai temporary mail dulu atau email sementara. Iya. Iya, temporary mail tuh banyak jenisnya. 10 minute mail, temmail.org, email.tech ini banyak. Pilih aja yang suka gitu. Temmail tuh sekarang kayak gini. Agak nyebelin. Ada apa notifikasinya. Atau 10 minute mail bisa nggak ya? Kalau 10 minute mail tuh harus cepat soalnya. Karena dia cuma 10 menit. Ini dan nggak bisa diedit. Nggak bisa ngedit nama. Sebenarnya kita bisa pakai Facebook, Google, Office 365. Tapi males kan. Karena nanti nggak bisa dipakai lagi. Berarti konsultan teacher. School name tulis aja deh. Team size on my own. Cuma sendirian. Kita lihat. Nah, langsung masuk. Jadi dia kayak nggak bisa baca dulu. Nggak apa ya. Nggak ada inbox ke emailnya. Jadi tidak begitu apa berbahaya. Nggak buru-buru banget juga nggak apa-apa. Tulis di sini aja dulu. Nah, hebatnya lagi, tapi karena ini kan emailnya susah nih, itu kita sebenarnya bisa join atau bisa mengakses Xpli ini dari HP. Enak kan? Sebenarnya sama. Cuman karena ini online, jadi sinyal cukup menentukan untuk Xpli. Jadi kenapa saya menggunakan Xpli? Karena itu tadi ada blank putih itu yang memungkinkan apa ya? Kalau teman-teman yang nggak bisa gitu agak ini mengganggu. Ini kan lama loginnya. Ini masukin musiknya terus udah ngeliat gue. Nah,
Sebenarnya seperti ini hampir sama persis dengan em, video Sparkle, hanya ternyata di sini bisa voice, tapi voice-nya text to speech. Ada suara apa itu? Nah, ini kalau di XP cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 ini menunya. Kemudian ini sama-sama timeline-nya. Di sini musiknya, di sini ada audionya atau voice over-nya. Ini untuk Xpli. Kalau untuk video scribe, ini tidak boleh ditiru. Membuka video scribe sambil online itu tidak boleh ditiru. Video scribe offline dibuka online. Baik, kalau di sini itu menunya ada di atas. Dan menunya banyak, ada tambah gambar, ada tambah teks, ada grafik, ada lagu, ada ini voice over atau kita merekam suara kita sendiri. Kemudian ini backgroundnya bisa diganti, warna putihnya ini bisa diganti. Kemudian ini tangannya yang gambar bisa diganti-ganti gitu. Kemudian untuk playnya ada di sini. Ini untuk previewnya. Mewarnainya. Coba kita lihat berapa detik. 30 detik. Oh iya. Bener aja lama. Coba saya pakai 5 detik. Kita play. Ngebut. Oke. Nah, itu kemudian ini tuh untuk publish-nya. Atau kalau kita udah selesai semua, kita publish pakai ini. Dan bentuknya di sini ada bisa kita simpan dalam bentuk offline. Offline bentuknya ada MOV, ada AVI, sama image, sama WMV. Yang disarankan WMV. Nih. Ada PowerPoint, ada langsung bisa diupload ke YouTube, tapi kalau langsung diupload ke YouTube biasanya ketahuan karena kita harus online. Facebook juga online. Pilihan yang berikutnya adalah PowerPoint. Jadi kita akan menyimpan video yang sudah jadi itu menggunakan ini video offline atau PowerPoint. Nah, kita lihat di sini kalau kita mau masukin gambar itu pakai yang ini diulang, pakai yang gambar lingkaran ada gambar gunungnya. Kemudian kita punya gambar apa? Kalau kita ingin mendapatkan gambar dari aplikasinya, itu bisa diketikkan di sini mau nyari gambar apa. Tapi keywordnya biasanya bahasa Inggris. Gitu, atau bisa cari di library. Kemudian kalau ini online, kemudian kalau kita mau mengupload dari laptop atau dari device itu pakai yang gambar map di bawah. Nah, kita tinggal cari gambarnya ada di mana. Saya mau lihat storyline saya. Storyline-nya gambarnya yang pertama kali adalah logo sekolah. Oke, di slide 1 gambarnya adalah logo sekolah. Di slide 1 gambarnya logo sekolah.
Nih, ini cara gambarnya. Ini cara gambarnya paling lama banget. Ini cuman di orang-orang kayak gitu saya ini aja. Nah, mau kita lihat cara gambarnya dia gimana? Tuh, dia cuman gini. Nah, ini cara gambarnya dia. Kemudian selain itu akan ada tulisan tadi di sini. Bahan ajar digital buat animation anak PAUD. Saya copy aja. Saya buka lagi sparkle-nya, saya tambah teks, saya masukkan teksnya di sini. Kemudian saya centang. Nah, ini defaultnya dari sana seperti ini. Tapi bisa kita edit. Nah, editnya di sini bisa kita align-nya bisa kita tengah. Kemudian untuk font-nya ini bisa kita ganti. Misalnya kita mau pakai yang agak lumayan apa ya, Arial. Latin aja udah. Kita basic. Ya, centang. Dia akan menginstal font di dalam aplikasi video scribe-nya. Jadi kalau pengen fontnya banyak ya diinstalin semua. Ya. Nah, ini udah Arial Black. Saya centang. Warnanya saya masih mau hitam. Warna yang menarik itu menurut penelitian adalah kalau untuk anak-anak PAUD ya sebenarnya. Kalau untuk anak-anak PAUD itu hanya hitam, putih, merah. Itu warna yang menarik. Makanya kenapa kita sering lihat buku-buku itu, buku-buku kayak buku membaca anak-anak itu biasanya warnanya hanya hitam, putih, dan merah. Kemudian saya ingin tulisannya ini muncul duluan. Saya akan geser, klik tahan, geser ke kiri. Maka nanti akan tulisan ini dulu yang ke play. Kita lihat. Tuh, tulisannya dulu. Bahan digital. Ada gangguan. Ini ditutup aja deh. Nah, di sini ada zoom at the end. Set. Nah, tapi saya ingin kanvasnya tuh seperti ini. Jadi, ini kayak apa? Satu slide PowerPoint. Makanya saya klik di sini. Ini ada gambar kamera di sebelah kanan bawah. Saya centang. Kameranya posisinya tetap. Jadi dia nggak nge-zoom in, zoom out gitu. Ini juga iya. Kemudian setelah ini tadi, saya menuliskan sesuatu. Mana tadi? Saya tinggal copy paste aja nih. Karena saya udah bikin storyline-nya. Jadi enak. Saya tambah teks lagi. Di sini. Nah, saya akan centang. Ting. Oh, ini diganti dulu. Ini di teks. Ini kurang titik 2. Ini kena spasi. Nanti langsung diprotes sama emak. Oke. Karena terlalu besar saya kecil. Jangan kecil-kecil banget. Saya masukin di sini. Saya naikin. Saya naikin lagi. Saya ganti lagi. Saya hilangkan dulu kameranya. Saya masukin kamera. Nah, satu slide ini sudah jadi. Tapi kenapa lama banget nih? Kan tadi settingannya cuma 10 detik ya. Settingannya cuma 5 detik malah. Di pembukaan tuh, pembukanya cuma 5 detik.
Oke, total 5 detik. Ini 1,5, ini 1,5 juga, 3 kan? Ini 2, 2 mah. Ya. Sampai sini 5 detik. Oh, 9 sih. Ada transitionnya ya. Animate pos-posnya nggak ada. Transisinya nggak ada. Ya. Jadi pos itu adalah berhenti sebentar. Karena ini satu slide saya nggak pakai transition. Satu slide. Nanti transitionnya yang berikutnya. Nah, di sini mungkin transitionnya. Oke. Udah. Oh, masih 9 ya. Delapan. Transisinya gimana? Oh, ini masih ada. 6,5. Nah, sudah 5 detik sampai akhir, kita coba play. Nah, ini satu slide. Kemudian, sebenarnya ini kanvasnya tuh besar sekali nih. Kalau saya zoom out, wow, kanvasnya segitu besarnya. Jadi, kita bisa, apa ya, setting per slide-nya itu bisa enak. Nah, ini untuk cara masukin gambar, tulisan, setting tulisannya tadi, semua propertinya ada di sini. Jadi kalau kita aktifkan ini asetnya, jadi propertiesnya ada di sini. Bisa diganti-ganti. Nih, kemudian kalau kita mau masukin musik, ada di sini musiknya. Nah, di musik ini, seperti yang saya bilang kemarin, kita harus menggunakan musik gratisan. Kalau memang mau diupload ke YouTube. Larangan keras menggunakan musik dari beberapa musisi dangdut Indonesia. Karena pasti kita akan disomasi YouTube-nya. Jadi kita menggunakan musik-musik yang memang free. Nah, di sini penyedia musik free itu salah satunya adalah Bensound. Untuk musik juga sebaiknya adalah musik-musik instrumental ya, karena kita kan mau ngomong, mau ada suara kita, mau ada voice overnya, kita mau jelasin apa yang sedang digambar di papan tulis itu apa, kita mau jelasin. Jadi kalau ada syairnya itu kayaknya tabrakan bakalan gitu. Nah, ini saya mau pakai yang ini misalnya. Nanti saya kalau memang saya upload ke YouTube, saya akan memberikan apa ya istilahnya di description box-nya bahwa musik ini dari mana gitu. Jadi kayak inilah apa ya, penghargaan bagi Bensound-nya udah menyediakan musik gratis. Kemudian karena kita nggak tahu panjangnya video mau seberapa, kita kasih loop. Jadi kalau loop ini berulang terus sampai videonya berakhir. Volumenya di sini bisa kita cek. Karena kita mau bicara, volumenya kan kita kecilkan, kita play dulu. Nah, ini mati. Ini cukup. Ya, kalau udah dirasa udah cukup,
bisa ngecover suara kita, dalam artian suara kita nggak akan tenggelam dengan adanya suara dari musik latar. Kita klik centang. Nah, musik latarnya sendiri udah menyatu dengan ini. Jadi kalau kita play di sini dia udah menyatu. Tuh. Walaupun tidak ada notifikasi di sini, nggak ada musik latarnya gitu. Nah, kemudian kita bisa pakai voice over. Nah, kalau mau pakai voice over, kita buka ini lagi, satu slide lagi. Kita bikin satu slide lagi. Slide-nya adalah rumahku, sekolahku. Ini saya pakai bentuknya teks karena di masa BDR tuh anak-anak TK pakai tema rumahku, sekolahku. Ini. Nah, kayaknya diaktifin dulu, baru digeser. Oke. Ini kemudian saya mau 2,5 detik aja. Nggak usah pakai pause dan transition. Udah. Kemudian di sini ada gambar. Gambarnya yang ini. Saya masukkan gambar. Gambarnya saya pilih. Saya masukin gambarnya ada di sini. Gambar ini. Yang ini aja deh. Nah. Ini. Nah, di sini saya ada voice over-nya. Ini. Assalamualaikum anak-anak. Nah, ini. Nah, ini tapi kalau mau voice over udah selesai semua. Rencana kita yang ada di sini, yang udah kita tuliskan di skenario, yang udah kita buat di storyline, sudah masuk semua di sini, sudah bikin per slide. Baru kita voice over. Gitu. Jadi kalau voice overnya seperti ini, kita record mikrofon. So, scribe on record ini kita centang karena kita kan nge-record berdasarkan jalannya video scribe-nya. Nah, kalau kita mau nge-record, kita klik ini berubah-berubah tuh. Merahnya tuing, tuing, tuing. Nah, kita klik mikrofon merahnya ini. Kita klik bahan ajar digital, whiteboard animasi, anak PAUD, tema rumahku, sekolahku. Nah, ini kita berbicara sesuai dengan apa yang kita tuliskan di skenario, disesuaikan dengan waktunya. Nah, ini waktunya 30 detik, jadi sangat lama. Harusnya waktunya dikurangi tadi karena kalau nggak salah tampilannya hanya 10 detik saja. Nah, kita centang, udah selesai. Misalnya udah selesai. Dia processing. Kalau kita play, kita klik bahan ajar digital, whiteboard animasi, anak PAUD, tema rumahku, sekolahku. Nah, ini kita berbicara sesuai dengan apa yang kita tuliskan di skenario, disesuaikan dengan waktunya. Nah, ini waktunya 30 detik, jadi sangat lama. Harusnya waktunya dikurangi tadi karena kalau nggak salah tampilannya hanya 10 detik saja. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan ini. Di sini kan ada 10 detik. Sebenarnya nih 10 detik. 10 detik itu sudah tampilan tulisan rumahku, sekolahku plus gambarnya nampil. Itu jadi
ketika gambar teks rumahku sekolahku muncul, saya harusnya bilangnya ini nih, Assalamualaikum anak-anak solih dan kreatif, jumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita masih membahas rumahku sekolahku. Nah, ini kan nggak nyampe 10 detik. Karena udah saya cek pakai timer tadi, cuman sekitar 7-an detik gitu. Nah, eh, saya bisa nunggu dulu kayak dari rumahku sekolahku baru rumahkunya ngetik di sekolahku saya udah bunyi ini gitu misalnya. Kemudian saya udah selesai, slide-nya belum ganti, baru ganti slide saya bicara lagi. Gitu sesuai dengan apa rencana kita yang ada di sini. Nah, kalau udah selesai kita render. Nah, kalau teman-teman ingin warnanya kok monoton sih, sebenarnya yang namanya whiteboard animasi kan nulisnya di whiteboard gitu. Tapi whiteboard saya mau saya cat, boleh lah nih. Nih teksturnya ada seperti ini tekstur. Kemudian ini warnanya bisa select, misalnya mau pink tuh. Ini teksturnya semua jadi kayak gini. Nah, kalau putih ini yang biasa atau mau kuning gitu. Nah, misalnya semua ganti kuning. Tapi kalau kuning, gambarnya ini teman-teman harus nyari yang PNG, jadi nggak ada putih-putihnya kayak gini. Jadi transparan backgroundnya. Nah, karena nggak aman, saya balikin lagi ke putih aja. Ya. Nah, kemudian untuk tadi kan orang gambar tangan tulisannya gitu. Nah, saya pengen misalnya eh, ini logo ini saya nggak gambar pakai tangan, tapi tangannya masukin gitu. Em, ini yang gambar apa? Ini tangan kanan, ini tangan kiri, kemudian cara gambarnya kayak gini. Ini read nulis sendiri gitu atau gambar. Nah, saya ini maunya ini nggak ke stroke, tapi dia move in. Nah, move in ting, no brush, full color, handnya enggak. Dah, saya centang, coba saya play, kita klik. Bahan ajar digital whiteboard animasi anak PAUD. Tema rumahku sekolahku. Ini kita berbicara sesuai dengan. Jadi logonya mau dimasukin kayak gitu juga bisa. Atau logonya misalnya di logo ini saya mau yang ngetik itu bukan tangan. Salah. Itu bukan tangan, tapi dia. Nah, ini. Centang. Kita play, kita klik. Bahan ajar digital whiteboard animasi anak PAUD. Tema rumahku sekolahku. Ini kita nah, kalau udah selesai baru kita publish. Ini yang kita menggunakan aplikasi offline. Sekali lagi, aplikasinya offline. Jadi internetnya harus mati, ya. Kemudian kita akan menggunakan yang online. Ini pakai handphone juga bisa. Cuman kelemahan dia adalah kita tidak bisa voice over pakai suara kita sendiri. Kelemahannya. Jadi voice overnya pakai ini text to speech dia. Text to speech itu kita nuliskan teks, mbaknya bunyi sendiri. Suaranya bukan kita. Nah, kita masukin gambar dulu. Tadi tulisan dulu. Tulisan dulu judulnya. Judulnya apa, Mak? Kita fokus aja. Kalau perlu di sininya juga diberikan apa sih? Untuk anak usia berapa?
Oh, dia nggak mau enter berarti ya. Hmm, Facebook. Nah, ini bisa digedein. Kok kesusahan sih? Dia ukurannya pakai pixel. Jadi tiga dulu. Nih, kemudian saya mau masukin gambar tadi, gambar. Kalau di sini itu kita harus upload kalau mau pakai eh, logo-logo atau gambar. Uploadnya ada dua cara, select image, upload file, atau drag and drop. Kita drag and drop aja. Di sini masuk drop, upload file. Lucu ya gambarnya pendek gini. Gambarnya aneh. Nah, ini kita harus bekerja sesuai dengan eh kecepatan atau koneksi internet. Dan loadingnya lama. Nah, saya mau taruh sini. Ini nggak bisa lebih panjang lagi ya. Kemudian kita udah punya dua. Ini juga sama kalau mau mana yang duluan tampil. Kemudian ada teks lagi. Sini. Kita mau ngasih yang tadi itu. Nih. Kita pastikan di sini. Tadinya cuman drag. Tema rumahku, suaraku yang lucu nih. Oh, dia kita dulu. Kita turunkan biar bisa panjang. Nah, teks lagi, subtitle lagi. Ya, saya paste yang tadi kepotong di sini. Jadi satu-satu itu. Tadi berapa ya 24 ya? Nah, jadi ya editingnya gini lah. Kalau sudah, saya akan blok semuanya. Biar munculnya barengan. Karena kalau satu-satu, kita coba play dulu. Dari sini, dari sini. Suaranya gede banget ya. Oh, ini. Musiknya tadi. Musiknya udah kita milih dulu. Tanpa musik, kita mulai dari yang pertama. Nah, dia kayak gitu. Nah, bentuknya seperti itu. Tapi biar muncul barengan,
biar munculnya barengan. Saya grup. Iya kan ini grup. Oh ini apa? Oh, duplicate. Saya grup. Dan dia udah jadi satu. Yang ini doang. Ini kamar tidurnya nggak ikutan. Pas kamar tidurnya grupnya ya. Nah, jadi kalau kita play, jadinya kayak gini. Nah, ini bisa timelinenya itu atur. Misalnya gambarnya apa? Ya, timelinenya diatur. Lebare gitu. Nah, oh, ini cuma 1 detik. 1 detik lah. Gambar ini juga 1 detik lah. Gambar ini juga 1 detik lah. Nah, ini cuma 3 detik. Karena elemennya ada 4, so ini setengah-setengah aja. Ini setengah-setengah. Yang ini juga. Nah, jadi bentuknya kalau kita play, yap, begitu. Kemudian ini sudah picture, sudah audio, kita bisa masukkan, kita bisa pilih, kita play dulu kayak apa, dia loading. Atau mau upload juga bisa. Nah, saya pakai ini aja deh. Nah, di sini bisa diatur volumenya. Nah, jadi kalau di play akan ada suaranya. Nah, kayak gini. Ya, picture sudah, audio sudah, teks sudah. Nah, di sini sekarang text to speech. Di sini ada background, backgroundnya bisa diganti. Kita mau pakai background apa? The background allows us to change the default radial gradient background. Nah, kemudian kalau mau masukin text to speech, sayangnya di sini bahasanya itu nggak ada bahasa Indonesia, Italian, Japanese. Jadi bahasanya Inggris. Yang paling mendekati lah itu Inggris. Jadi kita nulisnya bahasa di sini ini kemudian suaranya tuh suara siapa? Ada Ivy, ada Joanna, ada Joy, ada Justin, cowok atau cewek gitu. Misalnya saya pakai Joanna, terus saya mau ngetikin apa ya? Whiteboard animation. Ini bahasa Inggris kan ya? Whiteboard animation for ECCE. My house, my school. Ya. Kita preview dulu. Whiteboard animation for Eke My House My School. Oke, oh dia nggak mau singkatan berarti.
Early childhood education. Whiteboard animation for early childhood education. My house, my school. Nah, atau mungkin my house, my school-nya nggak usah dulu. Whiteboard animation for early childhood education. Nah, dia masuk di sini. Tuh. Whiteboard animation for early childhood education. Berapa detik? Coba kalau kita play. Masih belum masuk ya? Ya, ini udah masuk. Coba kita play. For early childhood education. Jadi dia mulainya di detik ke-0. Adjust timing. Misalnya aja. Whiteboard animation for early childhood. Oh, belum habis ngomongnya. Berarti detik 1. Whiteboard animation for early childhood education. Nah, yes. Gitu. Nah, kalau udah selesai, udah semuanya dibuat, nanti sebelah-sebelahnya lagi di grup-grup lagi. Karena kalau di sini, kalau nggak di grup, nanti muncul sendiri-sendiri seperti awal tadi. Gitu. Kalau udah, kita ekspor. Ting, gitu. Nah, karena kita pakai gratisan, ekspornya nggak bisa milih. Pilihannya nggak begitu banyak. Ya, cuman ada ini, public, not listed, private, gitu. Nah, ini judulnya apa? Ya, gratisan harus ada watermark. Kita coba aja deh. Export. Oh, dia ekspornya ke Xplay. Oh, dia soal repeat time. TikTok only 14 days. Nah, ini apa? Kita hanya bisa 14 hari untuk menggunakan akun ini. Jadi, teman-teman kalau mau produksi nggak boleh lebih dari 14 hari untuk satu videonya. Gitu. Karena ketika udah 14 hari, kita mau ngambil videonya nggak bisa. Harus bayar dulu kalau mau ngedit. Begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan, sebenarnya enak pakai video scribe kan. Tapi yang sekarang itu video scribe yang baru itu kalau kita mau pakai online, backgroundnya itu ada tulisannya video scribe ini penuh. Jadi agak sedikit mengganggu menurut saya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Untuk sebelum eksekusi teman-teman sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan ikutin saya yang Bu
Bu Nur nanti ngikutin saya ya enggak. Harusnya kalau di Bu Nur apa ya? Anggrek gitu kan. Kalau Bu Tris masih mending ya, masih sama. Kalau Bu Eti juga udah beda. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan dari plotting apa yang sudah kita rencanakan di storyline masuk ke video scribe-nya atau masuk ke Xpli-nya. Nah, pakai Xpli ini juga gini nih. Produksinya lama. Muter-muternya lama. Kalau sinyalnya bagus, nggak apa-apa sih. Tapi kalau sinyalnya nggak bagus, ya bakalan sangat lama. Nih. Oh, ini bisa di-download. Ini belum bisa. Your video is not yet ready kan. Dia kalau udah selesai dia bisa di-download. Begitu. Atau kalau yang udah selesai, kita juga masih bisa masuk ke akun itu sebenarnya. Cuman kita bisa share aja, nggak bisa ngedit. Jadi video yang udah jadi kita share, kita pakai embednya gitu. Gitu. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada pertanyaan di chat. Oh, enggak. Iya, Bu Nur Kartika. Untuk aplikasi WBA-nya, installnya aplikasinya di video scribe-nya di laptop. Nggak bisa di handphone. PC bisa pun PC. Personal computer. Cara installnya seperti kemarin. Ini lama nih. Nah, karena ya online lama, karena akan pakai ini kan. Dan ini juga langsung ada voice over-nya. Gitu. Laptopnya memanggil. Baterai. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terang benderang. Fungsi garis panah merah di storyline untuk apa ya, Bun? Itu fungsinya menunjukkan bahwa alurnya, Bun, alurnya. Jadi alurnya dari awal tuh dari sini, dari pangkalnya, kemudian dia jalannya ke sana. Nah, jalan ke sananya kan nggak ngelewatin, nggak lompat-lompat. Jadi harus urut. Jadi kita kalau masukin ke video scribe-nya juga urut. Ini slide 1, kemudian habis slide 1 itu slide 2, habis slide 2 slide 3 gitu. Iya. Dan kalau Bunda sudah bikin storyline itu di print juga storyline-nya kan. Nah, yang ke video scribe-nya itu kan tinggal copy paste. Tinggal copy paste di copy terus di paste di sini gitu, masukin teks gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk ini voice over-nya kita baca di sini. Yang merah ini kita baca. Jadi kalau slide 2 muncul, saya kan baca yang ini. Kan nanti slide 3 muncul, saya baca yang ini gitu. Iya, ganti slide-nya di sini kita cukup geser. Gesernya kemana aja ya? Nih. Karena ruangannya luas, jadi kalau misalnya Bunda ingin bikin kayak apa Bun? Itu loh, mind map itu juga bisa. Jadi ada senternya, kemudian dia nyebar kemana. Nah, itu juga bisa.
Kemudian bisa juga kayak kalau ada reaksi kimia atau apa gitu kan ada panahnya gitu juga kita bisa masukin panahnya. Panah itu tinggal kita cari double R ya, nggak sih? Ya, bisa. Nah, panahnya kita bisa milih yang mana aja. Misalnya saya pilih ini, dia masuk, saya putar aja. Nah, misalnya, nih, saya geser ke atas ini nggak bisa tuh. Terus di sini saya kasih lagi, saya kasih panah lagi misalnya. Nah, panahnya itu saya maunya gini. Kelihatannya gini kameranya. Ya, saya kunci kameranya. Ya, yang ini saya hapus. Yes. Nah, coba kita play. Kita klik bahan ajar digital whiteboard animasi anak PAUD. Tema rumahku sekolahku. Nah, ini kita berbicara sesuai dengan masih 30 detik ya ini. Wah iya, jangan 30 detik deh. 10 detik aja kelamaan. Kita klik bahan ajar digital whiteboard animasi anak PAUD. Tema rumahku sekolahku. Nah, ini kita berbicara sesuai dengan apa yang kita tuliskan di skenario, disesuaikan dengan waktunya. Nah, ini waktunya 30 detik, jadi sangat lama. Nah, kayak gitu. Jadi mau digeser kemana-mana bisa. Mau awalnya Bunda dari ini kita zoom out dulu, terus milih awalnya di atas sini juga boleh. Gitu. Kanvasnya cukup lebar, luas. Ada lagi yang ditanyakan. Jadi misalnya Bunda ingin gesernya dari atas ke bawah, bisa. Panahnya pilih yang lurus, bisa. Mau nggak dikasih panah juga bisa. Jadi kayak di scroll gitu. Itu juga bisa. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ini ada masalah kalau udah eksekusi nih. 2 hari nih bakalan diteror dengan pertanyaan. Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana? Tapi udah siap lah. Untuk teman-teman tercinta biar punya satu karya yang komplit ya. Satu karya komplit itu kan ada rencananya juga ada eksekusinya. Terus nanti dipublikasi. Terus kalau masalah bikin laporan, saya sih nggak begitu paham format-format laporan untuk apa sih bahan ajar atau ya setidaknya kita punya karya yang bisa dibanggakan lah. Kalau yang kan di slide ketiga misal tanda panah lupa naruh di slide ketiga padahal seharusnya di slide kedua, apakah bisa digeser? Bisa digeser gini Bun. Ini panahnya harusnya di mana? Ini panahnya aktif, saya geser ke sana. Jadi misalnya panahnya tuh harusnya di sini. Harusnya ya, harusnya di sini. Terus dia tempatnya harusnya adanya di sini. Tak geser. Nah, saya geser gitu. Kemudian dia konektor. Dia konektor. Saya aktifkan, saya hapus dulu. Nah, kita play. Kita klik
Bahan ajar digital, whiteboard, animasi, anak PAUD, tema rumahku sekolahku. Nah, ini dia udah ada kita di situ. berbicara sesuai dengan apa yang kita tuliskan di skenario, disesuaikan dengan waktunya. Nah, ini waktunya 30 detik, jadi sangat lama. Nah, jadi kalau kita kelupaan, harusnya ini dulu gitu. Itu tinggal kita aktifkan yang mana yang mau digeser. Ini kan aktif. Kalau nggak aktif, dia bentuknya putih-putih semua nih, abu-abu gini. Ketika dia diaktifkan, dia agak biru sendiri, baru diklik geser. Nah, gitu. Jadi tinggal tambahkan aja di paling akhir, terus mau di sebelah mana naroknya. Gitu aja. Oh ternyata gambarnya duluan, gambarnya duluan. Atau aku nggak suka, tapi males mau ganti-ganti gitu. Ininya kita bunuh aja. Enggak sih sebenarnya ini kalau mau ini udah benar-benar fix gitu, saya ngeliatin aja. Nah, temporary. Ya. Di edit sini nggak kelihatan. Tapi kan nanti bingung. Tuh, dia nggak kelihatan. Hanya untuk keperluan edit aja sih. Kita klik. Tapi kalau di play ya tetap ada. Whiteboard animasi. Nggak pernah dipakai juga sih ini. View temporary head show this element in edit mode itu juga jarang dipakai. Ini duplikat. Yang sering diduplikat adalah ini nih. Panah ini biasanya diduplikat. Kalau udah di copy terus dipaste. Terus digeser. Tatang. Nah, udah punya panah dua. Halo. Gitu. Oke, you're welcome. Nah, ini panahnya ada dua. Tinggal kita klik geser panahnya. Kemudian ini kameranya dibikin. Teng. Udah. Gitu aja. Ada lagi yang masih penasaran? Jadi usahakan sih enak pakai yang offline karena kan ngapa-ngapainnya nyantai gitu. Terus nggak emosi karena sinyal. Mari kita cek udah selesai belum? Nah, belum kan tuh? Ya belum selesai. Ini video saya ada di sini. Tuh, watch video. Oh, masih belum mau. Watch video. Ini nanti startnya bulan lain. Tetap ketutupan. Edit guys. Oh, ini yang tadi. Jadi gitu. Dan lama sekali ternyata explain-nya untuk renderingnya. Tetap lebih enak pakai yang offline. Cuman kalau kepepet gitu misalnya di laptop teman nggak ada atau gimana gitu, kita bisa pakai yang online. Cuma kelemahannya itu
tadi nggak bisa voice over pakai suara kita. Sebenarnya bisa sih, tapi terus nggak bisa ada musiknya karena musiknya diganti dengan voice overnya suara kita gitu. Atau ngakalinnya nggak usah dikasih musik, nggak usah dikasih voice over, kita kasihnya nanti di video editor atau di rekam layar pakai Fastune atau perekam layar apapun. Nah, itu juga bisa. Nah, kalinya kita suka gitu kadang. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Dan selamat bekerja, teman-teman, untuk menciptakan satu karya 2 hari. Nanti hari Sabtu, saya tinggal nonton aja. Melihat karya teman-teman yang hebat, deh. Asik. Nanti linknya kalau udah di-share di YouTube, linknya punya teman-teman bakalan masuk di sini nih. Nah, ini nanti kita bisa publish ke orang-orang semua bahwa nanti di sini kita tambah hasil. Ada hasilnya nanti. Atau di sini di pembuatan BBA sini di akhir sini publikasi. Di publikasi ini saya tambahin beberapa video di bawahnya. Videonya teman-teman yang langsung mengarah ke YouTube-nya teman-teman. Kan gitu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan malam ini. Terima kasih banyak sudah join dan selamat bekerja. Teman-teman yang lain tadi udah pesan bun saya nunggu rekamannya aja. Ya udah, ada beberapa yang tidak bisa hadir memang. Selamat bekerja ya teman-teman, jangan lupa sesuaikan video dengan skenario-nya atau storyline-nya. Kalau storyline-nya udah ada, enak banget, tinggal copy paste, kemudian gambar atau aset yang berupa gambar dijadikan di dalam satu folder, biar saat kita uploading atau saat kita insert gambarnya, baik di offline maupun di yang online, lebih mudah nyarinya gitu. Oke, terima kasih banyak dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam.